Siap? Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian. Sebelum melangkah ke pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian, Bapak akan menanyakan dulu, masih ingatkah kalian dengan komponen-komponen sistem pengapian? Mungkin ada yang masih ingat? Salah. Oke, Mas Kakung. Oke, komponen-komponen sistem pengapian adalah baterai, kunci kontak, platina, kabel tegangan tinggi, koil pengapian, kabel, busi, distributor. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Kakung. Jadi komponen-komponen sistem pengapian itu adalah satu ada baterai, dua kontak, tiga koil pengapian, nomor empat pelatih, lima kondensor, enam kabel tegangan tinggi, tujuh busi. Nah, dari komponen tersebut nanti akan kita periksa, kita simpulkan bagaimana kondisi komponen, apakah masih dikategorikan bagus atau tidak. Berikut adalah aliran listrik sistem pengapian. Arus mengalir dari baterai menuju kunci kotak, dari kunci kotak menuju ke pilar koil, menuju ke platina, dan platina menuju ke massa. Akibat aliran listrik pada pilar koil, maka inti koil menjadi magnet. Berikut adalah cara kerja sistem pengapian saat kontak pemutus terbuka. Aliran listrik dari sekunder koil ke kabel tegangan tinggi ke tutup distributor, dari tutup distributor ke rotor menuju kabel tegangan tinggi hingga busi ke massa. Akibat aliran listrik dengan tegangan tinggi dari sekunder koil mampu melengkapi tahanan udara antara elektroda tengah dengan elektroda massa pada busi dan menimbulkan percikan api. Untuk mempraktikkan pemeriksaan komponen-komponen sistem pengapian, nanti saya akan buat kelompok kepada kalian untuk mengerjakan tugas dari saya, yaitu mendiskusikan tentang kondisi komponen-komponen dari sistem pengapian. Bisa dimengerti? Oke, kerjakan. Mulai. Fungsi coil adalah sebagai step up trafo, yaitu menaikkan tegangan dari tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan yang lebih dari 15.000 volt. Terminal coil dibedakan menjadi 3, yaitu terminal coil positif dan terminal coil negatif dan terminal tegangan tinggi. 3. Ini adalah distributor. Distributor berfungsi untuk mendistribusikan induksi tegangan tinggi sekunder coil ke busi sesuai dengan urutan pengapian motor. Distributor merupakan tempat sebagian besar komponen sistem pengapian. Pada distributor terdapat platina, kondensor, kontak pemutus arus,
rotor distributor, dan tutup distributor. Kita terdapat firing order yaitu 1342. Berikut adalah cara mengukur kumparan primer koil pengapian. Hubungkan positif AVO ke positif koil pengapian dengan negatif AVO ke negatif koil pengapian. Dan hasilnya adalah (2,4 ohm) dan tertera pada buku adalah 1,3 sampai 1,6 ohm. Jadi kesimpulannya adalah tahanan kumparan primer terlalu jelek dan melebihi spesifikasi pada yang tertera pada buku. Berikut adalah cara mengukur kumparan sekunder. Hubungkan A plus AVO dengan plus koil pengapian dan negatif AVO ke terminal kabel tegangan tinggi. Dan hasilnya adalah 8,8 kilo ohm. Dan yang tertera pada buku manual adalah 10,7 sampai 14,5 kilo ohm. Jadi kesimpulannya adalah pengukuran tadi di bawah spesifikasi. Dari hasil ukur tadi adalah 8,8 kilo ohm dan yang tertera pada buku tahanan adalah 10,7 sampai 14,5 kilo ohm. Jadi kesimpulannya adalah tahanan masih di bawah spesifikasi dan kumparan sekunder jelek. Berikut adalah cara pengukuran kebocoran pada koil pengapian. Hubungkan positif AVO ke positif koil pengapian dan negatif AVO ke bodi. Dari pengukuran menunjukkan hubungan tidak ada hubungan atau tak terhingga. Jadi kesimpulannya adalah baik. Dari pemeriksaan primer, sekunder, dan kebocoran pada koil pengapian, maka koil ini harus diganti. Saya akan menjelaskan komponen sistem pengapian konvensional. Nomor 1 adalah baterai. Fungsi baterai sebagai sumber energi listrik. Sistem pengapian. Dan nomor 2 adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan listrik pada rangkaian atau menghidupkan dan mematikan sistem. Komponen yang ketiga yaitu koil pengapian. Yang berfungsi untuk step up trafo merubah tegangan 12 volt menjadi tegangan tinggi 20.000 sampai 30.000 volt. Selanjutnya yaitu nomor 4 platina. Platina berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik pada primer coil. Saat berhubungan inti coil menjadi magnet dan saat memutus menjadi tegangan induksi. Adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap tegangan induksi primer coil sehingga percikan pada kontak platina kecil. Platina lebih awet, induksi tegangan tinggi kuat. Komponen selanjutnya adalah kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari koil pengapian menuju busi. Komponen yang terakhir adalah busi. Busi berfungsi untuk menghasilkan percikan api untuk memulai proses pembakaran campuran bahan bakar dengan udara di ruang bakar pada saat dialiri arus listrik yang tegangan tinggi.
6 kabel, 7 kabel tegangan tinggi, 8 distributor, 9 busi. Bagus sekali jawaban dari Mas Alfredo. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, Mas Eko. Untuk menentukan kerusakan pada komponen sistem pengapian harus menggunakan buku manual. Bagus sekali jawaban dari Mas Eko. Jadi untuk menentukan kerusakan komponen, kita harus berpedoman pada buku manual, di mana data yang diperoleh dari hasil pengukuran komponen kita bandingkan dengan buku manual. Bila datanya dari hasil pengukuran terlalu kecil atau terlalu besar dari spek, berarti komponen itu dikategorikan sudah rusak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas mohon memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk siap berdoa, silakan. Selesai.